Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poin-poin ketakwaan yang dijabarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah poin yang disebutkan, dijelaskan oleh Allah, dirincikan malah dalam surat An-Nisa ayat 34 tentang fungsi laki-laki sebagai qawwam, sebagai pendidik, sebagai penjaga, pemimpin yang menjaga kebaikan kemaslahatan kaum wanita, terutama anak-anak perempuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merincikan pula kriteria kesolehan pada wanita, kriteria kebaikan yang harus dijaga pada diri perempuan, anak-anak perempuan kita itu. Maka Allah sebutkan di tengah-tengah ayat 34 itu, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ada dua kriteria. Qanitat yang pertama, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah yang kedua. Qanitat sudah jauh kita tinggalkan penjelasannya, yang sudah pernah kita uraikan di atas mimbar ini. Tersisalah qanitat, yang mana di 2 bulan yang lalu hati telah menyampaikan di atas mimbar ini bagaimana kalimat hafizat lil ghaibi bima hafizallah itu dirincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ketika Rasul menjelaskan ciri-ciri wanita terbaik, yaitu seorang istri ketika dia menjadi istri, kata Rasulullah SAW, hafizatka fi nafsiha wa malika, dia menjaga hakmu pada dirinya dan pada hartamu. Bagian menjaga hakmu, bagian menjaga hak suami pada dirinya telah kita uraikan. Disitulah jamaah dirahmati Allah, tema menjaga kesucian diri. Disitulah tema iffah. Dan disitulah pondasinya, yaitu tema haya, tema rasa malu yang harus dididik, diperhatikan, benar-benar tumbuh dengan baik di dalam diri anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan kita. Kehilangan rasa malu, pada efek terjauhnya adalah kehilangan kesucian diri. Kehilangan rasa malu, kehilangan kesucian diri. Sementara kriteria wanita terbaik, istri terbaik itu, kata Rasul tadi, dia mampu menjaga hak suaminya pada dirinya di perkara kesucian diri. Ketika suami itu tidak berada di dekatnya, suami tidak di dekatnya, dia pandai menjaga kesucian diri. Tinggal satu bagian lagi, ketika suami tidak ada di dekatnya, kata Rasulullah SAW, tidak ada di sisinya, maka dia pandai menjaga hak suami pada harta suami yang dititipkan di tangannya. Agak sejalan dengan kalimat Rasulullah SAW di dalam hadis yang terkenal, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, bahwa seorang wanita itu adalah pemimpin. Apa yang dia pimpin? Rumah dan seisi yang dimiliki oleh suaminya, harta suaminya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian, dengan kalimat Rasulullah bahwa ciri kriteria wanita yang mampu menjaga hak suami tadi adalah mampu menjaga hak suami pada hartanya itu, maka hendaknya ada sifat amanah yang luar biasa pada diri perempuan. Amanah terhadap harta, amanah suami terkait harta. Diberikan oleh suami kepadanya sejumlah harta, sebentuk harta, dititipi pesan atau tidak dititipi pesan, dia sudah paham apa yang diinginkan suaminya dari titipan itu, dari amanah itu.
Maka kembali kita ingatkan di sini bahwa sensitivitas rasa pada perempuan harus sampai ke titik seperti ini. Suami tidak bicara pun dia tahu amanah apa yang harus dia jalankan dari harta yang dititipkan ke tangannya. Sensitif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam poin amanah menjaga harta ini, hendaknya anak perempuan mampu dididik untuk mampu menjaga kebaikan harta. Maka kita selaku orang tua, sebelum jauh anak perempuan kita memiliki suami ataupun sudah bersuami, kalau belum beres urusan yang satu ini, mesti dididik tentang kaedah-kaedah harta ini. Bagaimana kebaikan harta itu seharusnya dan bagaimana fitnah harta itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam kalimatnya, dalam sabdanya, setiap umat memiliki fitnah dan fitnah umatku ada pada harta. Seorang wanita harus mengerti fitnah harta. Harus mengerti. Kalau tidak diajarkan ini dengan baik, jamaah yang dirahmati Allah, maka bercampurlah dua fitnah di situ. Karena wanita dan harta itu adalah satu bagian dari kenikmatan dunia yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, an-nisa'i wal banin. Perempuan, istri, anak-anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta benda. Satu paket sebenarnya perempuan itu dengan harta. Satu paket. Itu adalah dunia bagi laki-laki. Kalau tidak hati-hati kita, maka dunia-dunia ini bisa menjadi fitnah besar bagi kaum laki-laki. Maka perlu dididik anak perempuan. Perempuan itu sendiri dunia, harta itu sendiri dunia. Ketika harta sampai di tangan perempuan, double dunia di situ. Maka anak perempuan harus mengerti. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah dirahmati Allah, tidak sekali dua Rasul mengingatkan kaum wanita, menasihati kaum wanita bahwa saya sudah pernah melihat neraka itu, kata Rasul. Dan ternyata kebanyakan isinya adalah kaum wanita. Oleh karena itu bersedekahlah wahai kaum wanita supaya terhindar dari kalian dari neraka. Agar mengerti kaum wanita bahwa harta ini kebaikannya bukan hanya untuk hal-hal duniawiyah, tapi juga bisa menjadi jembatan untuk kebaikan ukhrawiyah. Rumah suami yang diurusnya itu, anak suami yang diurusnya itu, uangkah itu yang diurusnya, mobil kendaraankah yang diurusnya, yang dititipkan, diletakkan di rumah itu oleh sang suami. Maka dia harus berpikir ini semua bukan hanya untuk kebaikan dunia, tapi juga untuk kebaikan akhirat. Apalagi kalau hanya berpikir, pantang sekali, apalagi kalau hanya berpikir untuk kebaikan pribadinya. Maka dia harus mengerti bagaimana memaksimalkan harta. Ini maksimalnya motor untuk apa ini? Maksimalnya uang untuk apa ini? Maksimalnya rumah seperti apa? Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu yang mendidikkan adalah kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tak bisa tahu sendiri perempuan, tidak bisa. Dididik oleh ayahnya, oleh saudara laki-lakinya, mamanya, kakeknya, jauh sebelum nanti dia bersuami. Kalau tidak dididik dari bawah, maka beratlah tugas sang suami tadi. Teramat berat. Dia memulai dari nol. Sementara orang ini, wanita ini sudah didapati di usia sekian puluh tahun. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, termasuk dalam rangka mendidik amanah terkait harta ini di dalam diri seorang anak perempuan, bahwa diajarkan kepada anak perempuan, harta di tangan bukan untuk dihabiskan semata. Ada harta, habis, tidak begitu. Punya harta dihabiskan, bukan begitu. Karena pertanyaan harta itu panjang. Sahabat yang terakhir menemui Rasul nanti di akhirat itu, karena hisabnya panjang, pertanyaannya panjang disebabkan hartanya banyak, kata Rasulullah SAW.
Maka itu perlu diajarkan. Bukan sekedar dihabiskan, tapi dihabiskannya untuk apa, kemana. Bahkan kalau kita larikan kepada kalimat Allah di dalam ayat tadi, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga bukan menghabiskan. Dia menjaga bukan menghabiskan. Menjaga. Menjaga itu artinya apa? Ada yang tersimpan, baik itu secara materinya ataupun tersimpan sebagai kebaikan-kebaikan pahala untuk akhiratnya. Kalau harus dikeluarkan, kalau harus dihabiskan harta itu, mesti ada pahala yang tersimpan, bukan habis begitu saja. Jangan. Untuk apa ini? Kita makan ini untuk apa? Adakah pahala di dalam makan ini? Kita minum, kita jajan, keluarkan harta. Bisakah kita mendapat pahala dari membelanjakan, meminum minuman, makan makanan itu? Itu perempuan harus dididik sampai seperti itu. Ini tanggung jawab laki-laki jemaah dirahmati Allah, mendidikkan itu. Tidak bisa dia dapat sendiri saja, tidak bisa. Bahkan sekolah belum tentu mengajarkan hal tersebut. Belum tentu. Dua, dia menjaga kebaikan harta, bukan menghabiskan harta semata. Karena anak perempuan kita kalau dikasih belanja itu, jajan itu, lihat berapa lama dia habiskan, untuk apa dia habiskan. Kalaupun dia simpan, kenapa dia simpan? Diajar, dididik. Dua. Yang ketiga, poin turunan dari mendidikkan amanah terkait harta ini pada diri anak perempuan adalah mendidikkan perhatian anak perempuan itu terhadap hak-hak keluarga dan orang lain pada harta yang ada di tangannya. Saya dikasih uang oleh ayah ketika berangkat sekolah misalnya 20.000 misalnya. Maka 20.000 ini memang adalah hak saya. Tapi adakah hak saudara saya di situ pula? Adakah hak teman saya di situ pula? Adakah hak adik saya di dalam harta itu? Sebab kaidah besarnya di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan di antara kriteria orang-orang bertakwa yang mendapatkan surga itu, fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mereka menyadari bahwa pada harta mereka ada hak-hak yang pasti, hak dari orang yang meminta-minta dan hak dari orang yang miskin yang tidak mau meminta karena menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana bisa kita tahu ada orang miskin yang tidak meminta itu? Kalau orang miskin yang meminta jelas. Tapi orang butuh dan tidak meminta, tapi bisa diketahui. Perempuan harusnya lebih sensitif dalam hal ini karena Allah anugerahkan sensitivitas luar biasa di dalam jiwanya. Dia bisa menjangkau ini orang butuh, tapi dia menjaga kehormatan dirinya, dia tidak meminta pada orang lain. Diajarkanlah bagaimana Rasulullah memahami sahabat-sahabat yang miskin itu. Dan para ulama kita tidaklah pernah pelit membagi ilmunya tentang interaksi Rasul dengan orang-orang miskin. Sehingga Rasulullah adalah orang yang paling sensitif dengan orang-orang miskin. Dilihat wajahnya oleh Rasul, nih tahu, nih Rasul ini orang ini butuh. Rasul tahu, lihat wajahnya saja. Dipegang tangannya, bersalaman, Rasul tahu, ini orang yang disalami ini yang orang butuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh dalam hal tersebut. Dan kita kaum laki-laki harus mengerti hal itu, dan kita yang mengajarkannya pada anak perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kalimat awal di pangkal ayat. Kemudian yang terakhir, mendidik amanah harta pada anak perempuan adalah mendidik pandangan mereka. Pandangan. Mendidik pandangan. Jadi menundukkan pandangan pada wanita itu bukan hanya menundukkan pandangan dari aurat-aurat laki-laki yang tidak pantas dia lihat, tidak. Itu ya, jelas. Tapi ada lagi apa? Mendidik pandangannya agar tidak melihat berbagai macam dunia ini secara bebas begitu saja. Karena dari pandangan itulah di antara pintu yang menggerakkan masuknya sesuatu, kemudian menggerakkan keinginan.
menggerakkan keinginan. Ya. Orang boros itu diantaranya karena dia banyak yang dilihatnya. Banyak yang dilihatnya, banyak keinginannya. Kalau sedikit yang dilihatnya, maka sedikit keinginannya. Kontrol pandangan jamaah yang dirahmati Allah. Yang diinginkan lebih jauh dari itu adalah kontrol diri. Kontrol diri. Maka dari bawah dikontrol anak-anak. Dikontrol. Kalau dia melihat sesuatu, pandangannya itu kepada sesuatu bukanlah pandangan ingin memiliki. Tapi pandangannya adalah pandangan ingin mengelola kebaikannya, ingin menjadi perantara, menjadikan sesuatu tadi perantara kebaikan di akhirat. Pandangannya pandangan pengelola, pandangannya pandangan perantara, bukan pandangan pemilik. Kalau pandangan pemilik, habis saja semua harta yang diberikan ke tangannya, mesti habis. Tapi kalau pandangan dalam dirinya itu, ini yang ada di tangan saya ini, sesuatu yang harus saya kelola menjadi sebuah wasilah untuk kebaikan di akhirat. Nah, itu beda. Hari ini kita punya lembaga-lembaga pengelolaan harta umat. Lembaga zakat, lembaga infak, lembaga wakaf, mengelola harta umat. Nah, pandangan kaum wanita yang seperti itu. Pengelolaan, mengurus jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci dari semua yang kita bicarakan tadi pada dua kata. Satu syukur, yang kedua sabar. Satu syukur, yang kedua sabar. Mensyukuri apa yang ada di tangan dan bersabar. Bersabar menahan diri, mengontrol pandangan, mengontrol diri terhadap keinginan-keinginan yang tidak patut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini PR. Tanggung jawab kaum laki-laki. Dan hebatnya orang Minang dahulu, dibuatkan di antara fungsi Bundo Kanduang adalah untuk merawat harta kaum, mengelola harta kaum, bukan menghabiskan harta kaum. Mari kita pelajari lagi fungsi-fungsi Bundo Kanduang ini. Maka di situ kita akan lihat bagaimana orang dahulu mendidik wanita, kemudian menjadi naik ke level yang tertinggi yang disebut sebagai Bundo Kanduang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.